Hai kawan-kawan sekalian, selamat kembali ke YouTube channel saya Hadiman Azon. Jadi hari ini kita akan kembali membahas sisa lanjutan 5 pertanyaan yang kemarin kita belum selesai bahas. Jadi cuaca di Amerika terdiri dari 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Kalau musim gugur dimulai dari tanggal 23 September sampai 20 Desember. Kalau musim dingin dari tanggal 21 Desember sampai 20 Maret. Kalau musim semi dari tanggal 21 Maret sampai 20 Juni. Dan terakhir adalah musim panas dari tanggal 21 Juni sampai 22 September. Jadi cuaca di Amerika sekarang sedang memasuki musim semi. Nah, tapi Anda jangan salah paham. Misalnya sekarang lagi musim semi ini, bukan berarti satu Amerika itu musim semi semua. Di Amerika ada 50 negara bagian. Saya kasih satu contoh. Contohnya di negara bagian Alaska. Sekarang kan sudah masuk musim semi. Walaupun demikian, di sana masih ada turun salju. Dan saya kasih satu contoh lagi, seperti Los Angeles. Nah, satu Amerika, Los Angeles itu cuaca sangat bagus karena dia berada di Amerika Barat. Jadi hampir ya di bawah-bawah kayak macam di selatan seperti itu. Nah, jadi pada saat musim salju di negara bagian New York di sebelah timur Amerika kan lagi turun salju nih. Di LA itu cuacanya sangat bagus. Jadi maksud saya Los Angeles ya. Nah, saya kasih satu contoh lagi, New York. Sepanjang tahun New York itu hampir 9 bulan itu dingin. Nah, dari 9 bulan dingin ada 6 bulan itu turun salju. Nah, jadi 3 bulan lagi panas. Jadi bukan berarti musim dingin 3 bulan terus di New York dinginnya cuma 3 bulan. Tidak. Jadi di New York itu negara bagian timur Amerika 1 tahun 12 bulan bisa dingin 9 bulan. Artinya kesimpulannya apa? Beda kota, beda cuaca. Jadi belum tentu pasti. Itu jawabannya. Kasus COVID-19 atau yang juga disebut dengan Corona sedang melanda seluruh dunia. Nah, jadi saya baca di TV lokal Amerika bahwasannya penderita Corona ini totalnya ada 4.700.000 lebih, kurang lebih. Nah, kalau di seluruh Amerika itu kasusnya ada 1.540.000 dengan korban yang meninggal sebanyak 90.000 dan yang sembuh itu adalah 289.000. Dan tadi pagi teman saya baru mengirimkan sebuah video yang dia upload ya di media sosial. Terus video itu mengatakan bahwa orang tertinggi di Amerika positif COVID-19. Jadi siapa itu? Saya rasa Anda bisa tebak. Jadi saya nggak perlu sebut jabatannya dan saya juga tidak perlu sebut namanya. Baru saya lihat sumbernya itu ternyata ada Fox, FOX. Itu adalah salah satu stasiun TV lokal yang ada di Amerika Serikat. Dan yang pasti kasus COVID-19 atau yang kita sebut dengan Corona itu terus bertambah kasusnya di seluruh negara bagian Amerika. Dan masa lockdown juga diperpanjang ya sampai waktu yang belum ditentukan. Ada gosip yang mengatakan itu mungkin sampai bulan 7, ada yang bilang sampai bulan 8, ada juga yang bilang sampai akhir tahun. Jadi benar atau tidak ya kita serahkan kepada waktu aja. Seiring waktu berjalan nanti kita juga akan melihat benar atau tidak. Jadi saya sendiri pribadi ini saya katakan kepada Anda bahwa saya juga segan mau bahas masalah Corona ini ya. Karena pertama saya melihat banyak YouTuber yang sudah profesional juga mau bahas masalahnya segan. Karena kan info yang kita berikan kepada pemirsa itu kan harus tepat, bukan sembarangan. Kalau kita kasih sembarangan nanti kita bisa dituntut, kan? Bisa diblokir sama YouTube atau hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Nah, jadi saya rasa sekian dulu informasi saya tentang Corona ini, oke? Jadi di Amerika semua sekolah itu gratis, mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA. Nah, kalau kuliah itu ada 2 jenis. Satunya bayar, satunya gratis. Nah, yang bayar itu adalah yang swasta. Satu lagi yang negeri, itu gratis juga. Nah, dan sekolah di Amerika untuk semua state, maksud saya 50 state yang ada di seluruh Amerika, itu semua sekolah itu gratis. Apa alasannya? Karena pemerintah Amerika itu memprioritas pendidikan itu sangat penting untuk masa depan mereka ya. Maksudnya orang-orang yang tinggal di Amerika, baik itu imigran gelap ataupun bukan imigran gelap. Nah, jadi kalau misalnya imigran gelap nih datang ke Amerika, ya, mereka cukup pakai paspor ya, kasih lihat paspor, udah bisa sekolah. Jadi sederhana seperti itu. Jadi saya pernah tinggal di Hawaii, saya pernah tinggal di San Diego, Los Angeles, New York, dan macam-macam. Semuanya sama. Jadi betul
harus kita akui bahwasannya di Amerika sekolah itu gratis alias tidak bayar ya. Itu jawabannya. Tingkat kriminal di Amerika itu jelas tinggi. Kalau berapa jumlahnya saya tidak tahu. Kalau Anda mau tahu pasti searching di Google, karena jumlahnya atau angkanya itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Karena kan banyak imigran gelap yang sudah dideportasi, terutama pendatang gelap ya. Maksud aku imigran gelap itu yang datang dari negara yang paling dekat dengan Amerika, yaitu imigran gelap asal Meksiko. Nah, jadi pada saat bahasan ini ya saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya lihat selama 5 tahun tinggal di Amerika. Jadi di Amerika ini jarang ada orang itu kalau mau merampok ambil kelewang, pisau, tidak. Nah, jadi mereka tuh merampok pasti pakai senjata api. Karena apa? Karena di Amerika banyak toko yang menjual senjata api. Jadi kita bisa beli senjata api tersebut hanya dengan menunjukkan KTP dan tentunya usia kita di atas 17 tahun. Nah, jadi di Amerika kalau mau cari senjata api gampang deh, di mana-mana banyak. Yang penting punya duit, itu aja. Dan di Amerika itu tindak kriminal itu terdiri dari bermacam-macam kejahatan ya, seperti mencuri, merampok, membunuh, dan yang lainnya. Tapi ada satu hal yang saya perhatikan dari waktu ke waktu selama 5 tahun tinggal di Amerika. Apa itu? Kejahatan penculikan anak di bawah umur. Jadi di Amerika ini sangat banyak anak-anak itu diculik ya, yang usianya masih 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dan mereka itu bukan cuma diculik, dan mereka juga mengalami kekerasan seksual. Nah, jadi kalau saya pergi ke Walmart itu adalah nama salah satu supermarket yang ada di Amerika, supermarket terbesar yang ada di Amerika, namanya Walmart, WALMART. Nah, jadi di dalam Walmart itu banyak di temboknya itu ditempel wajah atau foto anak-anak yang hilang. Nah, jadi setiap kali saya ke Walmart di tiap kota manapun pasti akan ada banyak itu saya lihat foto anak-anak hilang, maksud saya. Dan mereka semua adalah anak perempuan. Jadi tidak ada anak laki-laki. Jadi dari dulu sampai sekarang yang saya lihat itu kalau foto-foto anak kecil yang hilang itu semuanya adalah berjenis kelamin perempuan atau wanita. Jadi bukan anak laki-laki ya. Siapa yang telah melakukan penculikan tersebut saya tidak tahu. Yang pasti gangster-gangster di Amerika semuanya itu adalah pendatang dari luar Amerika. Jadi mereka bukan orang Amerika asli. Pendatang dari negara mana saya tidak boleh sebut. Kalau saya sebut negara mana nanti bisa ya, sekarang it's okay kalau saya jawab di sini. Ya saya bilang nama negara imigran gelap tersebut, tapi mungkin suatu hari akan berdampak negatif kepada saya. Satu lagi deh, yang pasti enak didengar, apa itu? Yang pasti bukan orang Indonesia pelakunya. Karena orang Indonesia itu semua baik-baik di Amerika, oke? Oke kawan-kawan, ini adalah pertanyaan terakhir ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan objek wisata yang ada di Amerika, maksud saya. Sorry kalau saya bicara sedikit gugup ya, bukan gagap, saya gugup karena saya harus berkonsentrasi dengan mata saya fokus di kamera untuk melihat Anda. Karena ini adalah saran yang dikasih tahu YouTuber lain, kalau kita bicara itu kita harus lihat mata. Oke, ya udah kita langsung jawab aja. Jadi objek wisata di Amerika itu sangat banyak macam. Juga ada wisata religi ya di Amerika ya. Jadi juga ada wisata kuliner, makan-makan gitu loh. Maksudnya makan makanan khas yang ada di tiap kota di negara bagian Amerika Serikat. Nah, jadi menurut saya di Amerika itu objek wisata sangat bagus. Ini adalah pengalaman saya dari jalan-jalan selama tinggal di Amerika 5 tahun. Jadi dalam waktu 5 tahun ini saya sudah pergi ke berbagai tempat seperti Hawaii, Alaska, New York, San Francisco, ke Texas, maksud saya ke kota Houston. Jadi Texas itu adalah nama negara bagian. Kalau di Indonesia kita sebut dengan provinsi. Nah, oke. Jadi menurut saya di Amerika ini kalau kita bahas objek wisata, ya kita lihat dulu objek wisata itu yang apa. Kan tiap orang kan beda-beda hobinya. Kan ada orang kan hobinya mendaki gunung. Ada juga orang yang hobinya setiap kali dia jalan-jalan dia hanya mau cari makan. Seperti saya beda. Kalau saya setiap kali jalan-jalan
saya itu harus ke pantai. Jadi saya sangat menyukai pantai. Jadi sebelum saya datang ke Amerika, saya sudah jalan-jalan ke banyak tempat, baik di Indonesia ataupun di negara-negara Asia seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, jadi menurut saya pantai-pantai yang ada di Amerika dengan pantai-pantai yang di Indonesia kurang lebih hampir sama. Jadi masing-masing mempunyai keunikannya. Oke. Nah, sekali lagi saya ini pecinta pantai ya. Jadi saya orangnya kurang suka olahraga mendaki. Padahal saya tahu di Indonesia itu banyak tempat gunung yang bisa kita daki. Jadi banyak orang, maksud saya turis ya, datang dari luar negeri ataupun turis lokal asli orang Indonesia, banyak yang hobinya itu mendaki gunung. Tapi saya tidak, saya adalah pecinta pantai. Nah, saya akan katakan salah satu hal yang spesial tentang pantai di negara Amerika Serikat. Jadi di dunia ini ada 4 pantai pasir hijau. Jadi pasirnya warna hijau. Salah satunya adalah di negara Amerika, lebih tepatnya di Hawaii. Kalau nggak salah 3 lagi itu, satunya di Islandia, baru ada 2 lagi itu di negara Amerika Latin. Saya lupa apa namanya. Yang pasti ada 1 di Hawaii, yaitu di Pulau Besar. Ya, jadi Hawaii itu adalah kepulauan. Jadi kepulauan Hawaii itu terdiri dari banyak pulau ya. Jadi totalnya ada 137 pulau. Nah, salah satu pulaunya itu ada yang namanya Pulau Besar. Jadi bahasa Inggrisnya Big Island. Nah, di bawah selatan Pulau Besar itu ada pantai pasir hijau. Saya lupa apa namanya karena saya belum pernah pergi. Jadi saya hanya lihat di Google aja. Tapi saya berharap suatu hari saya bisa pergi ke sana kalau ada waktu dan rezeki tentunya. Oke kawan-kawan semuanya, akhirnya semua pertanyaan yang diberikan kepada saya sudah saya jawab dengan tuntas. Walaupun saya tahu jawabannya kurang memuaskan bagi Anda, karena pertanyaannya ada sebagian yang saya rasa ngeri untuk dijawab secara lengkap. Nah, jadi kalau Anda memang menyukai ya, maksud saya teman-teman suka kepada konten saya ini, harap kasih saya komen, like, subscribe tentunya. Sorry ya kalau saya bicara ini kurang lancar ya, karena video ini adalah video kedua saya buat konten YouTube. Jadi sebelumnya itu saya tidak pernah buat konten YouTube. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang ya, ataupun editan video yang kurang bagus, saya minta maaf. Dan kalau memang ada saran yang bisa Anda berikan kepada saya, kepada teman-teman yang mau kasih saya saran itu, ya silakan komen di bawah. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.